Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajarul Juliansyah. Sekali ini saya akan menjelaskan sejarah komunikasi. Baik, untuk yang pertama, sejarah komunikasi pada mulanya hanya merupakan upaya atau cara manusia menyampaikan ide, gagasan, kemauan, hasrat, dan lain sebagainya. Upaya tersebut hanya supaya manusia saling berhubungan. Pada waktu itu, komunikasi tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus diberi perhatian, dikaji, atau distrukturkan. Dan untuk latar belakang dari komunikasi itu tersendiri sebenarnya tampil pada zaman Yunani kuno sebelum Masehi yang digagas oleh Aristoteles. Dalam gagasan tersebut, ia menyebutkan bahwa di dalam komunikasi itu terdapat komunikator, pesan, dan penerima. Oke, muncul awalnya teknologi sebagai alat komunikasi. Yang pertama pada masa prasejarah. Pada zaman prasejarah mulai diciptakan dan digunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat, seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, dan isyarat asap sebagai alat pemberi peringatan terhadap bahaya. Pada 3000 sebelum Masehi, untuk yang pertama kali, tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi penyebutan yang berbeda sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bangsa. Pada 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Hieroglif merupakan bahasa simbol, di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Jika simbol-simbol tersebut digabungkan menjadi satu rangkaian, maka akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. Untuk 500 sebelum Masehi, manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Serat papirus dapat digunakan sebagai kertas. Kertas yang terbuat dari serat pohon papirus menjadi media untuk menulis atau media untuk menyampaikan informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya juga digunakan sebagai media informasi. Baik, pada 105 Masehi, pada masa ini bangsa Cina itu berhasil menemukan kertas. Kertas yang ditemukan oleh bangsa Cina pada masa ini adalah kertas yang dikenal sekarang, yang biasanya kita gunakan untuk menulis, menggambar, dan kreativitas lainnya. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan sehingga menjadi selembar kertas. Penemuan ini juga memungkinkan sistem pencetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri oleh tinta atau yang kita kenal sekarang dengan sistem cap. Baik. Untuk yang kedua, masa modern atau sesudah Masehi 1400 Masehi sampai dengan sekarang. Pada tahun 1455, untuk pertama kalinya John Gutenberg mengembangkan mesin cetak dengan menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi dan dapat diganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu. Tahun 1830, Augusta Lady Byron menuliskan program komputer yang pertama di dunia. Ia bekerja sama dengan Charles Babbage menggunakan mesin analitikal yang didesain sehingga mampu memasukkan data, mengolah data, dan menghasilkan bentuk keluaran dalam sebuah kartu. Mesin ini dikenal sebagai bentuk komputer digital yang pertama, walaupun cara kerjanya lebih bersifat mekanis daripada bersifat digital. Tahun 1837, telegraf dan penemunya, Samuel Morse, mengembangkan telegraf dan bahasa kode Morse bersama Sir William Cooke dan Sir Charles Wheatstone. Morse tersebut menggunakan kode-kode sederhana untuk mewakili pesan-pesan yang
ingin dikirimkan dengan menggunakan pulsa listrik melalui kabel tunggal. Pada tahun 1877, Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan telepon yang dipergunakan pertama kali secara umum pada tahun 1879. Sistem pemanggilan telepon mulai menggunakan nomor seperti saat ini, yang menggantikan sistem pemanggilan nama. Hal ini untuk mencegah operator yang tidak mengenal semua pelanggan, sistem penomoran telepon menggunakan huruf dan angka, di mana nomor telepon tersebut menggunakan sistem 2 huruf dan 5 digit angka. Pada tahun 1889, Herman Hollerith menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan perhitungan. Tugas pertamanya adalah menemukan cara yang lebih cepat untuk melakukan perhitungan bagi Biro Sensus Amerika Serikat. Sensus yang dilakukan pada tahun 1880 membutuhkan waktu 7 tahun untuk menyelesaikan perhitungan tersebut. Dengan berkembangnya populasi, Biro Sensus tersebut memperkirakan bahwa dibutuhkan waktu 10 tahun untuk menyelesaikan perhitungan sensus. Pada tahun 1931, di era modern seperti ini, Van Nevar Bush membuat sebuah kalkulator untuk menyelesaikan persamaan diferensial mesin tersebut. Dapat menyelesaikan persamaan diferensial kompleks yang selama ini dianggap rumit oleh kalangan pelajar dan mahasiswa. Kita beranjak 8 tahun ke depan, pada tahun 1939, Dr. John V. Atanasov dan dibantu oleh Clifford Berry berhasil menciptakan komputer elektronik digital yang pertama, yang dimana ukurannya sangat besar tapi kapasitasnya sangat kecil. Di tahun 1991 hingga sekarang, sistem bisnis dalam bidang IT pertama kali terjadi ketika CERN memungut bayaran dari para anggotanya untuk menanggulangi biaya operasional. Baik, sekian dari penjelasan saya terhadap sejarah dari komunikasi. Sekian, terima kasih.